Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam organik. Bertemu lagi dengan saya, Pak Ji dari Boyolali, dari Resto Kebun Anggur, di mana hari ini kita sampai pada video bagaimana cara memuliakan tanah. Karena dari awal saya katakan kami tidak mengenal yang namanya memupuk. Kita mengatasnamakan memuliakan tanah. Apa arti memuliakan tanah? Yaitu bagaimana tanah yang kita injak sekarang, khususnya di Pulau Jawa, bahkan di seluruh Indonesia ini, kita tahu bersama bahwa tanah kita ini sudah sakau. Artinya tanah kita sudah mendem dari residu kimia, residu sintetis, karena pemakaian yang tidak pernah terkontrol dengan baik. Untuk itu bagaimana mentreatment tanah dengan baik atau memuliakan tanah baik. Tujuan memuliakan tanah adalah bagaimana membentuk nanti di dalam tanah itu ada kehidupan yang namanya ekologi. Ekologi akan tumbuh kembali, ekosistem akan tumbuh kembali. Jadi pertanian yang baik, pertanian yang sehat untuk menghasilkan pangan yang sehat, itu satu tanah atau media harus terjaga kelestariannya. Untuk itu mari teman-teman ikuti video saya bagaimana mentreatment tanah atau memulihkan tanah dengan cara yang terukur. Oke, alat yang kita gunakan, satu tadi ada TDS meter. Kita akan ukur berapa hara tanah yang ada di sekitar kita. Sekali lagi contohnya kita mengukur 1 sendok makan. Kita ambilkan air bisa air sungai, air sumur, 3 kali sendok makan. Oke, setelah itu kita aduk. Jadi tanah atau media yang kita memuliakan, kita harus ukur dari awal. Berapa sebelum hara yang terkandung sebelum dimuliakan dan nanti setelah dimuliakan. Kita ukur. Oke. Mas bisa deket sini, di zoom. Berapa haranya? 182. 146 mikrosimen per sentimeter. Pada standar kami adalah tanah yang sehat, tanah yang subur, standarnya minimal harus 1.500 sampai 2.000 mikrosimen. Kalau tadi terbaca hanya sekitar 146, tanah inilah benar-benar tanah yang tidak subur. Nah, bagaimana menyuburkan? Mari ikutin saya terus. Yang pertama, setelah kita tahu ukurannya, kita siapkan yang namanya dolomit. Dolomit bisa memakai dolomit, atau nanti kalau yang tanah-tanah pertambangan kita pakai kresit, atau kita bisa memakai kapur zeolit, di mana kapur zeolit juga lebih efektif, lebih bagus daripada dolomit. Karena kapur zeolit itu sudah kapur mati, artinya itu sudah tidak ada unsur panas. Jadi sekali lagi yang kita siapkan untuk pemulihan tanah adalah pertama pengapuran. Untuk ukurannya teman-teman, kalau ini tanah perkebunan atau tanah sawah atau tanah ladang, nanti per hektar kita siapkan kapur ini, dolomit atau zeolit ini sekitar 1 ton. Tahap pertama adalah bagaimana kita mengaplikasikan atau SOP-nya. Ibaratkan di depan saya ini tanah yang kita mau campur, kita akan taburkan dulu. Kita lihat, ambil. Oke, kita tabur-taburkan. Sama persis ini kalau kita menerapkan di tanah ladang
tanah perkebunan atau tanah sawah, persawahan, atau mungkin di pegunungan-pegunungan. Nah, jadi sekali lagi perbandingannya untuk 1 hektar itu kita memakai 1 ton untuk pengapuran. Nah, kapur zeolit atau dolomit ini berfungsi untuk menjaga pH yang ada di tanah kita. pH normal untuk pertanian standarnya minimal 5,6, nanti maksimal 7 sampai 7,5. Nah, yang artinya di dalam pH tersebut mata akar akan dengan cepat dan mudah menembus pori-pori atau partikel-partikel tanah tersebut. Untuk SOP pengapuran, setelah kita kapur, kita diamkan selama 3 hari. Nah, setelah 3 hari, kita akan bajak ke dalam lapisan topsoil. Itu kedalamannya kalau bisa 40. Kalau tidak bisa ya 30 sampai 40. Karena topsoil atau di dalam media akar itu kedalamannya di sekitaran itu. Untuk tanaman-tanaman hortikultura atau mungkin juga sayur-sayuran, palawija dan sebagainya. Setelah kita kapur, diamkan 3 hari, kita akan bajak atau kita akan cangkul. Cara mencangkulnya kedalamannya 20, 30 sampai 40. Oke. Kita cangkul, Pak. Bentar. Ini Pak, maju ya Pak, maju Pak. Nah, ini. Oke, selesai. Nah, setelah kita tadi katakan di jeda 3 hari, kita akan masukkan mikroba, dekomposer pengurai. Ini kita siapkan. Perbandingannya untuk 1 liter dekomposer atau mikroba nanti ditambahkan 50 liter air untuk 1000 meter persegi. Oke, setelah kita siapkan mikroba, kita akan pakai hand sprayer. Sekali lagi, hand sprayer tidak boleh mengandung residu kimia. Artinya sprayer ini harus baru. Nah, kita masukkan mikroba yang pertama. Ini juga ketinggian nozzle atau sprayer ini 10 sampai 15. Ini bisa dipakai untuk media tanaman-tanaman, polybag juga, tambu lampot atau planter bag. Tapi untuk tanah, untuk lahan-lahan persawahan seperti yang tadi saya katakan, termasuk ukurannya juga harus jelas, karena ilmu yang kami tularkan kepada teman-teman adalah ilmu yang terukur. Oke. Jadi setelah kita masukkan mikroba yang pertama tadi kapur kita bajak kedalaman 30-40, kita jeda 3 hari, kita masukkan mikroba yang pertama, kita jeda lagi 3 hari. Artinya apa? Biar kapur dan mikroba ini bekerja memecah residu kimia yang ada di dalam tanah ini. Jadi nanti residu kimia atau bahan-bahan kimia yang tidak bermanfaat untuk tanah
akan kita pecah menjadi netral. Nah, kelemahan mikroba adalah saat kita masukkan yang pertama, memang ini berperang. Dia akan berperang dengan unsur-unsur kimia yang sudah terpapar ke dalam tanah. Namun tidak ada apa-apa, karena nanti akan kita masukkan mikroba yang kedua. Oke, setelah masuk ke yang tadi mikroba yang pertama, kita jeda lagi 3 hari. Setelah 3 hari, kita akan cangkul atau kita akan bedeng atau kita akan bulutan sesuai apa kebutuhan kita mau nanam apa. Mari kita tunjukkan. Setelah itu kedalamannya cukup 20 cm. Bantu Mbah. Bantu Mbah. Oke, setelah kita treatment masuk treatment kedua, tadi pengapuran treatment pertama, pemasukan mikroba treatment kedua, yang sekarang treatment yang terakhir atau penutup yaitu memasukkan bokasi. Kita ambil bokasi Mbah. Mang jiko ember apa-apa, kene tok wae. Nggih ember. Dewe. Nah. Ambil alat. Nah. Setelah ini difermentasi selama 1 hari 1 malam atau 3 hari, bahkan mungkin satu minggu, baru bisa kita aplikasikan. Sekarang akan kita cek. Kita akan cek berapa hara yang sudah terfermentasi. Sekali lagi hitungannya 1 sendok makan, airnya 3 sendok makan. Kita aduk. Jadi ini bokasi yang sudah difermentasi selama 1 hari 1 malam. Kita akan cek. Kalau dari awal kemarin kita 2000, coba kita akan cek setelah 1 hari 1 malam. Standar minimal kami adalah 4000. Kita akan cek. Nah, bisa di zoom Mas. Berapa sekarang? Setelah 1 hari 1 malam? 5.000. 5.000. Oke, 5.500 ya. Anggap 5.000. Jadi ini bokasi sudah jadi. Artinya bokasi ini bisa kita langsung aplikasikan ke dalam pemulihan tanah. Perbandingannya, untuk 1 hektar tanah atau lahan, kita memakai bokasi ini sekitar 20 ton. Namun teman-teman jangan kaget, bahwasanya pemakaian 20 ton nanti di setiap tahap panenan selama 3 bulan, umpama padi 4 bulan panen, ini nanti pupuk yang pertama 20 ton, nanti tanam yang kedua akan turun menjadi 15 ton, tanam ketiga nanti akan menjadi 10 ton, tanam keempat akan menjadi 5 ton. Jadi teman-teman, nanti kalau sudah pemulihan tanah itu tahap ketiga, dalam 1 hektar teman-teman bisa menggunakan bokasi di atas angka 4.000 ini sekitar 5 ton. Jadi ini sangat murah.
dan bisa kita menjadi solusi terbaik di mana untuk menghadapi mahalnya harga-harga pupuk yang beredar. Untuk itu kita akan cara aplikasikannya. Setelah tadi kita tahu ukurannya 5.500, kita akan aplikasikan. Cara mengaplikasikannya sama dengan kayak tadi kita jadi per meter persegi teman-teman, ini untuk yang pertama kita memakai 2 kilo. Kalau kita gabungkan berarti 1 hektar itu sekitar 20 ton. Mbah, ambil lagi Mbah, pupuknya ambil lagi Mbah. Ambil lagi? Iya, pupuknya di ember ini aja nggak apa-apa. Ambil ya, pakai ember yang lain ada nggak? Ya. Oke, cukup. Nah, setelah kita masukkan bokasi, teman-teman bisa saja menambahkan dengan ini, dengan sekam. Karena sekam ini punya fungsi membantu partikel-partikel tanah menjadi poros, menjadi renggang, istilahnya begitu. Sekamnya harus lapuk Nah, atau masih murni? sekam ini bisa yang masih murni, yang masih dari tempat rice mill, atau yang sudah lapuk juga nggak apa-apa. Karena sekam ini di samping nanti menjadi tanah lebih poros, karena di dalam tanah tadi sudah ada mikroba, dia akan terurai. Nah, untuk sekam ini kalau terurai, banyak senyawa yang mengandung unsur kalium. Jadi ini kan sangat bagus. Oke. Ukuran sekamnya bisa? Jadi ukuran sekam nanti sama, setiap 1 meter persegi 2 kilo. Kalau nanti 1 hektar tinggal mengalihkan seperti yang tadi saya katakan. Oke, tahap yang terakhir. Jadi setelah tadi treatment kedua, kita masukkan bokasi, masuk di treatment 3. Ini kita akan membuat bulutan atau bedengan. Bedengan mau nanam cabai, nanam tomat, nanam terong, atau yang kita sebut hortikultura, kita akan bedeng. Di bedeng, Mbah. Di bedeng kayak gini, Mbah. Nah. Gawe bedengan, Mbah. Gawe bedengan.
Jadi membuat bulutan ini juga teman-teman, kalau membuat bulutan atau bedengan kayak gini, usahakan arah bedengan sejalur dengan arah terbit matahari, terbenam matahari. Artinya barat ke antara timur ke barat. Jadi bedengan kenapa? Karena tanaman membutuhkan fotosintesa atau memasak dalam daun itu di saat pagi hari. Kalau kita nanamnya menghadap ke barat, semua daun nanti akan terpapar matahari secara bagus. Namun kalau kita ke selatan atau ke utara, yang baratnya tanaman ini akan tertutup oleh daun sebelahnya. Jadi saran saya teman-teman, kalau membuat bedengan sebaiknya menghadap ke timur dan barat. Oke, ini masuk ke treatment ketiga, pemulihan tanah. Setelah kita jadi bedengan kayak gini, kita tutup dengan mikroba. Sebelum ditutup mikroba, kita masukkan air dulu. Nah ini sekarang. Setelah jadi bedengan bagus kayak gini, kita masukkan air. Kita masukkan air selama minimal 5 hari. Siramkan air. Jadi kalau kita masukkan air untuk tanah di ladang atau di tanah yang tak ada hujan, itu kita siram selama 5 hari. Tapi untuk tanah persawahan yang pengairannya 24 jam, kita rendam media ini selama 7 hari. Kenapa? Karena di dalam proses 5 hari atau 7 hari ini, unsur mikroba akan bekerja, kapur akan bekerja, semua akan bekerja. Nah nanti dalam waktu, biasanya dalam waktu 1 minggu atau 10 hari, ekologi di dalam tanah akan terbentuk. Artinya apa? Di dalam tanah ini nanti akan tumbuh kembali. Kalau di sawah biasanya akan kita lihat secara fisiklinya, belut akan tumbuh, terus cacing akan tumbuh, dan jasad-jasad ternak yang lain. Umpama ada anggang-anggang, ada kunang-kunang, ada binatang-binatang lain yang membuat ekosistem terbentuk dengan baik. Itulah yang dikatakan pemulihan tanah. Kalau orang Jawa bilang dulu, tanah urip. Tanah urip itu artinya tanah hidup. Tanah hidup artinya ada kehidupan ekologi di dalam tanah, ada kehidupan ekosistem di luar tanah. Disitulah bagaimana kita memuliakan tanah yang baik, juga melestarikan tanah yang baik. Insya Allah ke depan dengan cara ini, kalau teman-teman rajin melakukan metode yang saya ajarkan ini, benar-benar negara kita akan menjadi lumbung pangan dunia. Karena kita tahu bahwasanya fosil atau fosil mineral tambang apapun akan habis dalam sekian puluh tahun lagi. Energi akan habis juga karena itu dari batu bara, dari minyak dan sebagainya. Salah satunya kekuatan mikroba nanti kita juga akan untuk treatment tanah. Setelah dari treatment tanah dia akan keluar. Istilahnya umpama itu jagung, singkong. Kalau kita fermentasi dengan mikroba akan bisa menciptakan bioetanol atau bahan bakar yang sangat-sangat ramah lingkungan. Jadi inilah teman-teman maksud kami memberikan sedikit ilmu. Sekali lagi saya tidak ingin pamer ilmu, saya tidak ingin popularitas atau menjadi orang terkenal. Tapi misi saya pribadi adalah misi bagaimana mengangkat anak cucu bangsa menjadi orang-orang hebat.
seperti ditunjukkan waktu zaman dahulu, di mana arsitek kita pernah membangun yang namanya Candi Borobudur. Artinya apa? Dari makanan sehat, dari tanah-tanah yang sehat akan mengeluarkan buah makanan apapun yang sehat, membuat anak cucu kita mempunyai pikiran, mempunyai daya pikir yang luar biasa. Sudah dibuktikan zaman kerajaan Sailendra, membuat Candi Borobudur menjadi warisan budaya, menjadi tonggak sejarah lahirnya anak-anak bangsa yang baik, anak-anak bangsa yang punya kualitas tinggi untuk berpikir. Semoga dengan cara ini bisa bermanfaat untuk teman-teman petani semua. Jadi sekali lagi, menjadi petani bukan pekerjaan hina, bukan pekerjaan yang kasar. Menjadi petani pekerjaan yang paling mulia di sisi Allah, karena kita menciptakan pangan untuk masyarakat seluruh Indonesia, bahkan menjadi masyarakat seluruh dunia. Sekali lagi, saya tidak pengen pamer ilmu, ini hanya sharing. Saya tetap butuh kritik dan saran, butuh masukan dari teman-teman semua di dalam pergerakan organik. Semoga teman-teman organik di seluruh pelosok tanah air tetap melanjutkan pekerjaannya dengan baik, karena saya yakin suatu saat nanti sang sakau berkibar tanpa tiang. Artinya apa? Indonesia menjadi mercusuar dunia, itu menjadi benar. Falsafah itu akan menjadi nyata. Demikian video kali ini. Tunggu video-video berikutnya, di mana nanti setelah pemulihan tanah kita akan ke dalam video pemulihan benih, di mana benih-benih yang kita tancapkan ke dalam tanah ini harus sudah steril, harus sudah kuat kromosomnya atau dinding selnya. Semoga bermanfaat. Salam dari saya, salam organik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.